Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum mukminin jamaah Jum'ah yang insya Allah gerakan hati kita untuk menjadi manusia pilihannya, manusia mulia, manusia ini sayangnya, manusia yang diprioritaskan Allah untuk mendapatkan akhir hayat husnul khotimah. Sahabat, saudara, para orang tua, kita yang hadir adalah insya Allah hamba-hamba pilihan Allah. Dan Allah memilihkan untuk kita 1 bulan yang disebutkan dalam hadis sebagai bulannya kita, bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahrullah wa Ramadan syahr ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban pun bulannya Allah, sementara Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah SAW. Meskipun sejatinya memang semua bulan adalah milik Allah, tapi bagi Allah untuk Ramadan ini dispesialkan buat kita, karena ini sudah diberikan sama Allah, dihadiahkan oleh Allah. Katakanlah sebagai seorang anak diberi warisan oleh ayahnya, terserah kepada sang pewaris yang mendapatkan hadiah, mau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau ditelantarkan begitu saja warisan atau hadiah tersebut. Di tangan kita lah Ramadan ini kita manfaatkan. Bermuhasabah tentang Ramadan, hati kita akan berkata atau perasaan kita berkata, rasanya baru kemarin tahun Ramadan yang lalu, sekarang sudah bertemu Ramadan yang hari ini, yang tahun 1446 ini. Berapa kali kita berpuasa atau berRamadan itu tergantung umur kita. Sebagai satu sampel, khotib 17 Rajab kemarin dalam hitungan hijriah umur sudah mencapai 67 tahun, sudah melebihi batas ambang. Baginda Rasul Allah panggil di usia 63 tahun, diberi bonus 4 tahun. Berarti khotib sendiri sudah mengalami Ramadan 67 kali. Mungkinkah bertemu dengan Ramadan tahun depan, Ramadan yang ke-68? Allahu a'lam bishawab. Masa depan itu sangat misteri, tapi masa depan itu kitalah yang menentukan. Hadis Rasul menyatakan, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa ma'bun, wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih baik dari masa yang lalu, beruntung. Sementara yang sama saja dengan tahun lalu, Ramadan tahun lalu, rugi. Apalagi jika lebih buruk dari yang lalu, terlaknat. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Mukminin rahimakumullah, Allah memanggil kita dengan diawali dengan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 penggalan kata di dalam 3 penggalan kalimat di surat Al-Baqarah 183 ini. Pertama diawali dengan panggilan,
Ya harfun nida mabniun ala sukun. Ini panggilan kepada siapa? Ayu. Munada mabniun ala dhammin fi mahalin nasbin. Siapa saja yang dipanggil. Ha litanbih alladzina ismun mausulun mabniun ala fathin fi mahali raf'in na'at atau badal min ayyu. Orang-orang yang mana ini adalah sifat atau badal dari siapa yang dipanggil nanti. Siapa dia? Amanu, mereka yang telah beriman. Kualitas iman itu bisa jadi dibagi 3. Kualitas di bawah standar, standar, dan super dari standar. Kita tidak tahu kita. Untuk menentukan super standar kita, hari ini kita tentukan. Ini adalah bulan kita, ladang kita. Mau ditanam apa? Baginda Rasul menyampaikan pesan. Wanti-wanti. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang saum, laisa lahu min siyami, tidak ada apa-apapun pada saumnya, illal ju' wal atasi, illal ju' wal atas, kecuali hanyalah haus dan lapar. Dan kalau kita ingin survei, semua orang yang berpuasa pasti haus, pasti lapar. Itu udah otomatis. Tapi kata Rasul, betapa sayangnya jika saum kita, naudzubillah, hanya dinilai haus dan lapar. Kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal, Imam Al-Ghazali dalam bab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa, terdapat 30 rahasia puasa. Satu diantaranya beliau menyatakan, walidzalika qala ba'dul ulama, kam min shaimin muftirun. Saya atau khotib isyaratkan dengan tangan kiri ini. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang saum puasa, muftirun, hakikatnya dia tidak puasa. Ayyamam ma'dudat, dengan bilangan-bilangan hari. 1 bulan lamanya bisa 29 atau 30 hari. Terbatas, hanya ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Tidak lama, tidak 12 bulan, hanya 1 bulan dalam setahun. Itu pun hanya separuh hari. Di siang hari saja, di malam tidak. Bisa jadi dia berpuasa di siang hari, tidak makan, tidak minum dan lain-lain. Ternyata hanyalah dapat haus dan lapar saja. Mengapa? Pertanyaan ini yang harus kita jawab. Sementara nanti antara maghrib sampai subuh sudah tiada puasa lagi. Nanti pun berbilang, begitu datang Syawal, bulan peningkatan, Zulqa'dah, sertifikasi, Zulhijjah, pasar global, hasilnya atau produknya dijual. Apakah jualannya bagus atau buruk, tergantung produknya, kualitasnya. Nanti Muharram, kemuliaan, kalau barang dan jasa yang terjual itu baik, kemuliaan, muncullah Safar, menguning, daun-daun menguning, muncul daun muda, maka muncullah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bunga muda, bunga tua, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, buah muda, buah tua, muncullah Sya'ban. Kita pilih buah-buah yang bagus atau yang tidak bagus, di bawah standar atau di atas standar. Rajab, kebanggaan dari buah-buah yang dihasilkan, diseleksi disebut Sya'ban. Maka digodoklah
di-upgrade di bulan Ramadan tahun ini. Apakah saum kita hanya bernilai lapar dan haus saja? Sementara kata beliau Imam Ghazali, wa kam min muftirin shaim, pun ada orang yang tidak berpuasa, ia makan dan minum, tetapi hakikatnya ia berpuasa. Khatib isyaratkan dengan tangan kanan ini. Inilah orang-orang yang beruntung. Kita insya Allah wajah-wajah yang hadir di sini, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, mudah-mudahan tergolong di isyarat tangan kanan ini. Wa kam min muftirin shaim, betapa banyak juga orang yang tidak berpuasa tapi dinilai berpuasa. Antara maghrib sampai dengan subuh tidak puasa, tapi Allah nilai pahala puasa. Pun nanti di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, 11 bulan tidak diberikan kewajiban berpuasa, tapi dinilai puasa. Sekarang pertanyaannya, mengapa mereka yang berpuasa tapi dinilai tidak berpuasa? Sejatinya puasa itu la'allakum tattaqun, dengan harfut taraji, pengharapan. Harapan itu bisa terjadi, bisa tidak. Ini pertanyaan besar untuk kita. Saya khususnya yang sudah berusia 67 tahun, belum tentu Ramadan tahun depan akan mengalaminya. Tattaqun, target saum itu puasa adalah tattaqun, bertakwa. Dan puncak tertinggi kehormatan seseorang ketakwaannya, sampai doa kita berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Muttaqin itu yang paling layak menjadi pemimpin. Selain yang bertakwa tidak layak sesungguhnya. Kalaupun dia memimpin menimbulkan kerusakan. Dan di antara sifat orang bertakwa itu, meski badannya di dunia tapi jiwa sudah di akhirat. Jika kita mendapatkan pemimpin seperti itu, maka makmurlah kita. Minimal jadilah pemimpin pada diri sendiri, minimal memimpin keluarga sendiri. Kita memiliki negara Islam di diri kita, kita pun memiliki negara Islam dengan hukum syariat tegakkan di keluarga kita. Insya Allah nanti menjalar ke masyarakat sampai sebuah daulatul Islamiyah. Artinya pemimpin yang baik ingin bermanfaat di dunia dengan hukum-hukum syariat sesuai kemampuan dia adalah untuk dapat gaji setelah kematiannya. Tuhfatul mukmin al maut, hadiah orang beriman adalah kematian. Di akhir khutbah ini, khatib ingin sampaikan oleh puasa kita tahun ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua. Ada 5 pelajaran yang harus dipetik oleh orang-orang bertakwa, la'allakum tattaqun itu. 1, 2, 3, 4, dan 5 insyaallah kita ungkap di khutbah kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 5 perjalanan hidup kita, semua manusia. Al-insan ya'ti bila syai'in. Manusia itu datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Renungkan itu, benarkah itu? Kita lahir ke dunia dari perut ibu kita tanpa membawa apapun. Hanya yang kita bawa itu tulang-tulang aksial dan tulang-tulang apendikular, dibungkus oleh daging dan kulit,
diisi oleh alat-alat tubuh, jantung, paru-paru dan lain-lain. Summa yas'a min ajlin kulla syai'. Kemudian dia bekerja, berusaha, berjalan ke sana kemari, beraktivitas dalam tempo yang ditentukan, min ajlin, tidak lama. Nabi Adam berusia kurang lebih 1000 tahun, sangat pendek, sebentar sekali, hanya tetesan air di laut. Ad-dunya fil akhirah, dunia dengan akhirat, dibandingkan dengan akhirat, illa mitla ayyaj'ala ahadukum asbi'ahu fil yami falyanzur bima tarji. Dunia dibandingkan dengan akhirat, laksana seseorang mencelupkan satu jemarinya ke laut, kemudian angkatlah tangan ini, kemudian perhatikan berapa air yang menetes itu. Itulah dunia. Apalagi kita, khotib sendiri, wallahu alam, apakah mampu bertahan 67 tahun kembali? Allahu alam. Berusaha dalam tempo sejenak mendapatkan apa saja yang dia inginkan, dan itu Allah takdirkan. Ketiga, summa yatruku kulla syai'. Kemudian dia tinggalkan yang dia dapatkan itu, segalanya ditinggalkan, segalanya. Bukankah iya begitu? Yang keempat, wa yadhabu bila syai'in. Kemudian dia pergi dari dunia ini yang sangat kecil, bumi ini hanya titik kecil dari alam raya ini. Kita pergi dari sini tanpa membawa apa-apa, seperti datangnya kita tanpa apa-apa. Dan kelima, inilah tonggak orang bertakwa, orang yang sukses puasanya. Kam min muftirin shaim. Berapa banyak orang yang tidak puasa, nanti kita tidak berpuasa lagi, tapi dinilai puasa. Sebab mengapa? Sarjana takwanya dibawa. Di antaranya ingat akhirat. Summa yuhasabu ala kulli syai'. Kemudian dihisab, minta pertanggungjawaban atas segala yang dimilikinya, hartanya, ilmunya, dan segalanya. Andaikan ini ada pada diri kita, beruntunglah kita. Andaikan ini ada pada keluarga kita, kita pemimpinnya, jadi contoh teladan, bahagialah keluarga kita. Andaikan puasa tahun ini, pemimpin di negeri ini yang dikomandai oleh kepala negara yang seperti itu, maka kemelut korupsi, kemelut kebohongan, kemelut kecurangan, kemelut yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, PHK di mana-mana, insya Allah tidak akan terjadi. Sebab pemimpin sejatinya riayah an su'unil ummah, melayani urusan-urusan publik. Begitulah kita orang tua, ayah, melayani anak-anak kita. Kita mengalah demi anak. Kita suami mengalah demi istri. Itulah sejatinya pemimpin yang bertakwa. Apakah kita lulus puasa kita jadi teladan ini? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rdu 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا ومجاهدينا في فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك أعداءك أعداء الدين
الدين اللهم نجل المسلمين المستضعفين اللهم وحد صفوف المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر.